Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim ila dinil islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, idza 'azzamat ummati ad-dunya nusi'at minha haibatul Islam wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kehidupan kita, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan yang lebih penting lagi adalah menyiapkan masa depan kita supaya kita selamat sekeluarga dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengingatkan kita semua ada 3 hal yang menghancurkan umat Islam dan juga peradaban Islam ini. Rasulullah mengingatkan, idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Jika umatku sudah memuja dunia, jika umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan kita semua, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Jika umatku sudah meninggalkan dakwah, meninggalkan perjuangan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan yang ketiga, Rasulullah mengingatkan, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Jika umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, saling berpecah belah, saling mencela, maka jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang pakar pendidikan Islam internasional bernama Dr. Majid Ihsan Al-Gilani, sebelum wafat beliau menulis sebuah buku yang sangat terkenal di dunia Islam. Buku itu beliau beri judul Hakadza dhahara jilu Salahuddin wa hakadza adat al-Quds. Demikianlah lahirnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Beliau mengutip hadis tentang 3 penyebab kehancuran umat Islam itu. Dan kitab itu beliau tulis mengambil satu peristiwa sejarah yang sangat penting, di mana umat Islam pernah mengalami zaman yang sangat paradoks, zaman yang unik, yang aneh. Pada zaman itu, pada tahun 1900-an, umat Islam merupakan umat yang paling pintar di dunia. Umat Islam zaman itu merupakan zaman keemasan sains dan teknologi. 700 tahun umat Islam pernah memimpin sains dan teknologi. Zaman itu adalah lahirnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat dikenal di dunia. Lahirnya Ibnu Haytham, seorang ahli optik, dan banyak buku-buku, ratusan buku yang beliau tulis.
Abu Raihan Al-Biruni, seorang ilmuwan muslim yang sangat dikenal, yang ensiklopedik. Lahirnya Imam Al-Ghazali di situ. Lahirnya Ibnu Miskaweh dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang memberi pengaruh besar terhadap peradaban dunia, terutama peradaban Eropa sesudah itu. Bukan hanya sains dan teknologi, umat Islam waktu itu dikenal merupakan umat yang paling kaya, umat yang paling mewah hidupnya. Mereka menjadi pemimpin peradaban dunia di zaman itu. Tetapi zaman itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anehnya justru umat Islam kalah. Umat Islam diserbu oleh satu pasukan dari Eropa, sekitar 150.000 jumlahnya, dan umat Islam anehnya tidak berdaya. Kota Yerusalem jatuh tahun 1099, puluhan ribu umat Islam dibantai, disembelih dalam Masjid Al-Aqsa. Ada yang menyebut di dalam Masjid Al-Aqsa waktu itu sampai ada genangan darah setinggi mata kaki. Umat Islam punya khalifah, umat Islam punya pemimpin politik, umat Islam melaksanakan syariat Islam 100% di zaman itu. Pertanyaan yang muncul waktu itu para ulama adalah, mengapa kita kalah? Mengapa ketika kita paling kaya, paling pinter, kita menjalankan syariat, dan ketika kita memimpin peradaban dunia, justru dijajah oleh kaum yang kecil, oleh kaum yang secara peradaban jauh ketertinggalannya dibandingkan umat Islam. Ada yang menyebut bangsa Eropa waktu itu tertinggal sains dan teknologinya hampir 600 tahun. Mengapa umat Islam kalah? Disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dr. Ihsan Al-Kilani kemudian melakukan kajian yang sangat mendalam, dan buku ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa Indonesia. Beliau menemukan apa yang disabdakan Rasulullah SAW ternyata terbukti di situ. 3 hal yang menyebabkan umat Islam kalah. 1, ketika mereka memuja dunia, mereka mengagungkan dunia. Bahkan kerusakan yang sangat parah waktu itu, penyakit hubbud dunia menghinggapi para penguasa, dan yang lebih parah lagi menghinggapi para ulama. Ulama-ulama waktu itu berlomba-lomba menjilat penguasa untuk meraih kedudukan, meraih harta. Kampus yang terkenal waktu itu adalah kampus Nizamiyah, diwarnai dengan banyaknya pelajar yang mencari ilmu bukan untuk akhirat, bukan untuk menjadi orang soleh, tapi mereka belajar agama berlomba-lomba untuk supaya bisa jadi pegawai, bisa jadi pejabat, bisa untuk mengeruk kekayaan, bisa untuk beriak, memamerkan kepintaran mereka. Sampai digambarkan bagaimana tradisi hidup bermewah-mewah di kalangan penguasa. Jika mereka mendatangkan penyanyi, penghibur dalam satu malam, mereka hampir menghabiskan biaya 1 kilogram emas. Di zaman itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulamanya sibuk bertengkar. Konflik antar mazhab terjadi. Mazhab Asy'ari dan mazhab Hambali waktu itu paling sengit, sampai ulama-ulama mereka saling bunuh di dalam kampus. Dan juga kalau satu mazhab mendirikan masjid diserang oleh mazhab yang lain. Fanatisme kelompok, fanatisme mazhab merajalela di zaman itu. Ada nama-nama ulama-ulama yang terlibat dalam konflik itu disebutkan dalam buku ini. Akibatnya apa? Mereka meninggalkan dakwah. Mereka tidak peduli dengan musuh yang selalu mengintai kelemahan umat Islam itu. Akhirnya ketika umat Islam sibuk untuk bermewah-mewah, sibuk dengan urusan kesenangan dunia, sibuk memperbesar, memperkuat kelompoknya sendiri dengan mencaci maki kelompok yang lain,
Ketika itulah musuh dengan leluasa membantai mereka. Satu persatu para ulama itu kemudian dihabisi, para masyarakat juga begitu. Dan untuk mengembalikan kota Yerusalem, umat Islam memerlukan waktu 88 tahun. Lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang dididik oleh para ulama kita dari madrasah-madrasah di zaman itu, nanti membuktikan bahwa umat Islam mampu untuk bangkit, asalkan mereka masih dipimpin oleh para ulama-ulama yang soleh. Seorang murid dari Imam Al-Ghazali bernama Syekh Ali As-Sulami, zaman itu menulis sebuah kitab yang sangat terkenal. Kitabnya berjudul Kitabul Jihad. Dalam Kitabul Jihad inilah direncanakan, dibuat strategi bagaimana merebut kembali kota Yerusalem. Apa tahapan pertama yang dilakukan oleh Syekh Ali As-Sulami dan banyak ulama yang lain waktu itu untuk menyelamatkan kaum muslimin, untuk mengembalikan kota Yerusalem dan untuk membangkitkan umat Islam kembali? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah dilakukan dengan tazkiyatun nafs, yang disebut dengan mujahadah 'alan nafs. Para ulama kita seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, merumuskan yang disebut sebagai teori jihad fi sabilillah. Para ulama ini membagi jihad menjadi 4. Marotibul jihad, tertibnya jihad. Yang pertama adalah mujahadah 'alan nafs. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meletakkan mujahadah 'alan nafs sebagai jihad yang pertama. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan orang kafir. Dan yang keempat jihad melawan orang munafik, melawan kaum munafikin. Mujahadah 'alan nafs, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jihad mengendalikan hawa nafsu dibagi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjadi 4. Yang pertama adalah berjihad mencari ilmu. Yang kedua berjihad mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga berjihad mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu, memperjuangkan ilmu. Dan yang keempat adalah jihad bersabar menerima akibat dari mendakwahkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam sejarah peradaban Islam, sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, umat Islam grafiknya selalu menaik. Tidak sampai 100 tahun, umat Islam sudah menaklukkan Eropa dan memimpin Eropa selama 800 tahun. Umat Islam hanya 4 tahun ditinggal Rasulullah SAW, 4 tahun sesudah beliau wafat, umat Islam sudah mengalahkan Romawi. Umat Islam memimpin kawasan Timur Tengah sampai ke negeri kita ini sejak abad ke-7 Masehi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pukulan pertama terjadi di zaman yang disebut sebagai era perang salib itu. Hampir 500 tahun setelah Rasulullah hijrah, barulah umat Islam mengalami kekalahan yang sangat tragis. Peristiwa ini terjadi lagi ketika umat Islam juga di puncak peradabannya. Peradaban materi, peradaban sains, teknologi, peradaban ekonomi, sangat maju umat Islam, yaitu di zaman Baghdad ketika dihancurkan oleh Mongol pada tahun 1258. Peristiwa tragis lagi yang terjadi ketika benteng terakhir umat Islam di kota Granada hancur, jatuh ke tangan pasukan Kristen, pasukan Katolik yang dipimpin oleh Isabella dan Ferdinand tahun 1492. Hancur lagi nanti umat Islam akhir abad 19. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, silahkan kita kaji mengapa umat Islam kalah. 3 hal itu yang selalu terjadi. Penyakit hubbud dunya merajalela, meninggalkan dakwah, tidak peduli dengan perjuangan, tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan akhirnya juga yang terjadi adalah penyakit berpecah belah, penyakit saling caci maki satu dengan yang lain, lebih memilih berkawan, berkomplot, bersekutu dengan musuh, dan lebih suka mencela saudara-saudaranya sendiri. Bukan azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, tapi dibalik,
a'izzatin 'alal mu'minin, adzillatin 'alal kafirin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita insya Allah bisa menghindarkan diri dari kehancuran yang berkepanjangan itu kalau kita kembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menulis satu bab khusus tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali mengatakan amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sebab utama jatuh dan bangunnya umat Islam. Hidup matinya umat Islam tergantung aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu Luqman Al-Hakim mendidik anaknya sejak kecil. Dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat. Wahai anakku, tegakkanlah salat, laksanakan salat dengan sebenar-benarnya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadilah kamu pejuang. Jadilah kamu orang yang selalu berusaha untuk menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran, menghancurkan kemungkaran itu. Dan bersabarlah kamu kalau kamu tertimpa hal-hal yang merupakan akibat dari perbuatan dakwah kamu itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini penting sekali pesan Luqman Al-Hakim kita refleksikan sekarang ini. Godaannya sangat besar. Kita hidup di zaman yang penuh dengan dominasi materialisme, sekularisme, liberalisme yang melenakan anak-anak kita dari tujuan yang sebenarnya hidup ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, itu menegakkan kalimat tauhid, mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Anak-anak kita sekarang diiming-imingi dengan godaan-godaan dunia yang sangat besar. Mereka sejak masuk sekolah dasar sudah diiming-imingi dengan kalau kamu nanti lulus, kamu akan masuk ke sini, kamu akan kuliah di sini supaya kamu nanti jadi orang yang hebat, pejabat, menjadi orang kaya dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi yang salah adalah adabnya. Penjajah Belanda dulu tahu betul bahwa umat Islam ini kelemahannya adalah ketika mereka dijangkiti penyakit hubud dunia. Maka untuk melemahkan semangat jihad kita dulu, Belanda mendirikan ratusan sekolah-sekolah. Dan itu terang-terangan dinyatakan oleh Sunan Guru-gurunya dengan mengatakan dengan pendidikan dan pengajaran ini kita lepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Harusnya kita mendidik anak-anak kita mencari ilmu yang benar, mencari ilmu yang ikhlas, mencari ilmu yang sungguh-sungguh, ada adabnya. Kalau mereka mau memilih kuliah jurusan tertentu, pilihlah jurusan yang memungkinkan mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, yang berguna untuk orang tuanya, masyarakat dan bangsanya. Jangan sampai kita ingin anak kita sukses di dunia, tapi ketika kita mati nanti anak kita tidak mendoakan kita. Anak kita tidak melakukan perbuatan yang mengalirkan pahala ke kita. Rugi sekali. Silahkan anak kita menjadi pejabat, bercita-cita menjadi jenderal, menjadi pengusaha. Itu namanya thalabul jah. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Zarnuji penulis kitab ini mengingatkan boleh seorang mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari kedudukan, mencari harta. Boleh, tapi tidak berhenti sampai di situ. Boleh dengan syarat, yaitu sejak awal kedudukan itu, harta itu harus diniatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bukan untuk kemegahan dirinya, bukan hanya untuk berbangga-bangga menjadi pejabat atau menjadi orang kaya. Tidak itu. Ada adabnya dalam mencari ilmu. Kalau semangat jihad fisabilillah, semangat amar ma'ruf nahi munkar ini hilang, maka bisa dipastikan umat Islam akan menjadi umat yang hina. Terakhir, Rasulullah SAW mengingatkan dalam masalah ini, idza tabaya'tum bil 'ainah wa takhadtum athnabal baqari wa raditum az-zar'a wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yangzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum.
Kata Rasulullah, jika kamu sudah sibuk dengan berbisnis dengan cara ainah, kamu sibuk dengan urusan peternakan, pertanian, urusan dunia, dan kamu meninggalkan jihad, kata Rasul, wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka kalian akan ditimpa kehinaan. Kalian akan menjadi umat yang hina, la yang zi'uhu, dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian, kata Rasulullah, kembali kepada agama kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mau belajar dari sejarah, merenungkan sejarah kebangkitan dan kehancuran peradaban kita, dan insya Allah saat inilah peluang yang sangat besar umat Islam diharapkan tampil untuk memimpin baik negeri kita maupun dan insya Allah di seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Filistin wa fi kulli zaman wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.